Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Iwal Sastra. Hari-hari ini berita politik masih diramaikan, berita tentang seputar koalisi partai A, koalisi partai B, koalisi partai C, koalisi partai D. Ada juga tentang kutak-katik capres A, capres B, capres C, capres D. Dan kita juga sudah mendengarkan ada upaya untuk menjodohkan capres dengan cawapres. Misalnya yang beredar itu adalah Anies Baswedan sedang berusaha dijodohkan dengan Puan Maharani. Jauh hari sebelumnya kita juga pernah mendengar bahwa ada upaya untuk menjodohkan Prabowo Subianto dengan Puan Maharani. Nah, sekarang ramai itu adalah Anies Baswedan dengan Puan Maharani. Dan katanya kalau ini terjadi, ya memungkinkan terjadi jika misalnya Partai Nasdem berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Dan kalau dilihat hitung-hitungan politik seharusnya nggak sulit ya, karena mereka ini partai-partai ini kan pernah mengalami koalisi ya, menjalani koalisi di pemerintahan Jokowi, baik ketika Jokowi di periode pertama maupun periode kedua. Ya, jadi mereka sudah memiliki hubungan ya secara untuk berkoalisi. Tapi dengar-dengar juga sekarang ini hubungan antara Ketua Umum Partai Nasdem dengan Ketua Umum PDI Perjuangan lagi kurang harmonis. Tentu aja hubungan Ketua Umum ini berdampak juga pada hubungan antar partai politik ya, antar Nasdem dengan PDI Perjuangan. Ya, memang kalau dilihat soal kutak-katik capres dengan cawapres, kemudian juga koalisi-koalisi yang dilakukan oleh partai politik, ini akan terus bergulir hingga 2024. Kenapa? Ya bingung juga, kenapa ya ini terlalu cepat bergulirnya. Bukan dari tahun 2022 loh, dari tahun 2019 sudah mulai gitu. 2020, 2021 beritanya sudah mulai seperti itu untuk pencapresan. Dan sekarang partai politik pun berusaha untuk mempertahankan eksistensi mereka. Dan salah satu cara untuk mempertahankan eksistensi adalah dengan cara mengusung calon presiden yang tepat. Nah, sekarang kalau kita lihat ya dari hasil-hasil survei, dari hasil-hasil berita yang ada, saat ini ada 3 calon presiden yang memiliki potensi kuat. 3 ini karena dari berbagai survei ya mereka gantian-gantian aja. Itu Ganjar Pranowo, ada Prabowo Subianto, ada Anies Baswedan. Ya terkadang Ganjar nomor 1, terkadang Prabowo nomor 1, terkadang Anies nomor 1, tergantung lembaga surveinya ya. Jadi itulah 3 nama itu. Ada juga upaya untuk mendongkrak atau usaha mengangkat calon presiden yang lain. Misalnya dilakukan oleh Partai Nasdem lewat rakernasnya, yaitu dengan merekomendasikan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan tiba-tiba ada Andika Perkasa. Ini kan bentuk-bentuk untuk mendongkrak popularitas ya Andika Perkasa dengan mensejajarkan dengan 2 tokoh ini. Tapi upaya ini ternyata belum berhasil ya, karena setelah rakernas ya nama Andika Perkasa pun ya maaf belum terdengar gaungnya lagi begitu ya untuk sebagai calon presiden. Walaupun kita lihat di media sosial juga banyak juga ya akun-akun yang menampilkan aktivitas Andika Perkasa, tapi mungkin belum dapat kliknya belum dapat. Oke, kembali soal kutak-katik menjodohkan calon presiden ini juga pasti akan terus berlangsung. Ya, kalau kita lihat misalnya Anies Baswedan dan Puan Maharani, kalau dilihat dari partai ya, latar belakang partainya, misalnya kalau Anies Baswedan saat ini kan direkomendasikan oleh Partai Nasdem. Dan katanya ini yang berusaha untuk menjodohkan antara Anies Baswedan dengan Puan Maharani itu adalah Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Kalau dilihat dari sejarah mereka berdua pernah berkoalisi, sampai sekarang masih berkoalisi kan, mengusung Jokowi pada periode pertama dan Jokowi pada periode kedua, maka koalisi ini memungkinkan saja terjadi. Tapi kalau kita dengar-dengar pasang kuping, katanya hubungan antara Ketua Umum Partai Nasdem dengan Ketua Umum PDI Perjuangan sedang tidak harmonis. Nah, tentu saja hubungan kedua Ketua Umum Partai yang tidak harmonis ini bisa berdampak pada hubungan kedua partai. Nah, kita nggak tahu apakah nanti ada yang bisa mengharmoniskan kembali, apakah akan terjadi kesepakatan, ataukah memang PDI Perjuangan bersedia dengan merelakan Puan Maharani menjadi posisi wakil presiden, Anies sebagai calon presiden. Nah, berarti nasibnya Ganjar Pranowo ada di mana? Ya, karena Ganjar Pranowo adalah kader PDI Perjuangan. Ya. Jadi dari sisi lain ada juga mengatakan bahwa nanti pada waktunya Ibu Megawati pasti akan realistis ya, misalnya dengan melihat tren politik yang ada, tren survei, dan kemungkinan menang Ganjar potensi bisa saja Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati kemudian menunjuk Ganjar sebagai calon presiden, tinggal dicari wakilnya siapa. Itu memungkinkan saja, karena apa? Karena
Ibu Megawati pernah melakukan hal itu, ya. Jadi Megawati mengalah dengan tidak menjadi capres dan mendorong Jokowi sebagai calon presiden 2 periode lagi kan. Nah, ya jadi kita lihat aja hari-hari ini seperti apa ke depannya. Yang pasti masalah koalisi ini masih terus bergulir dan 3 capres, Prabowo, Ganjar Pranowo, dan juga Anies Baswedan saat ini masih berada di atas, dan mereka harus bisa mempertahankan hal ini kalau memang ingin jadi capres. Jadi jangan kayak nanti kasusnya Holy Wings ya, naiknya cepat kemudian karena satu hal yang blunder akhirnya menjadi merosot tajam gitu. Saya Yuwal Sastra, sampai jumpa.